menjadi ketua DPD Jawa Barat karena sesuatu hal saya tidak menyanggupi. Kemudian selama masa jabatan Pak Taufik saya dipanggil lagi oleh Pak Hasim dan diminta oleh Pak Hasim untuk menjabat sebagai ketua DPD pada saat itu. Dan kemudian kemarin kita baru melakukan rapimnas, tepatnya tanggal 30, karena yang masuk ke wilayah abu-abu itu adalah musuh bersama, ya, musuh para kandidat. Seringkali orang yang masuk ke wilayah abu-abu itu, kalau ada kandidat yang menang, dia paling pertama. Padahal sesungguhnya si kandidat sendiri juga dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang tidak pernah memberikan kontribusi kepada pemenangan. Juga pengusaha yang jujur, yang baik, yang ikhlas. Keduanya dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Keren. Ya, tolong diingat kita sebagai kader Gerindra, dua hal tadi yang saya sampaikan. Ya, Anda tidak boleh melawan penguasa yang jujur, yang baik dan yang ikhlas. Juga Anda tidak boleh melawan penguasa yang baik, yang jujur, yang ikhlas. Keduanya dimiliki oleh keluarga Bapak Prabowo Subianto.
Iya, luar biasa Bapak Ibu hadirin, boleh beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, Haji Ahmad Mahfud. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan santan di rumah susun. Cakep. Wilujeng sonten sampurasun. Rampes. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Calon Gubernur Jawa Barat, kita doakan Kang Deddy panjang umur, Amin. sehat, Amin. sukses, Amin. ditapikan Allah jadi Gubernur Jawa Barat. Amin. Kalau saya melihat Kang Deddy sosok seorang pemimpin, Kang Watson dan seluruh anggota dewan yang hadir di sini, baik itu dari RI, provinsi maupun kabupaten. Saya mungkin hanya sebentar saja, hanya ingin membalas, insya Allah Pak, kalau dari PAN itu ada kedekatan emosional dengan Gerindra. Bahwasannya 15 tahun kami mendukung penuh Prabowo Subianto dalam perlahannya di Presiden. Karena kami dari Partai Amanat Nasional percaya bahwa Pak Prabowo Subianto yang insya Allah akan membawa kesejahteraan di Indonesia tercinta. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan dengan pantun, yaitu boleh pantun? Boleh. Kasep ganteng. Woi, ganteng. Jangan terus. Di lambang Garuda ada Gerindra. Cakep. Di lambang matahari ada PAN. Presiden baru Indonesia sejahtera. Insya Allah Indonesia emas di masa depan. Amin. Dan di sini saya adalah representatif anak muda. Bahwasannya seperti yang kita lihat dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, Kang Fajar insya ngasih Allah pantun kita ya, akan keren memasuki era pantunnya. di mana yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan orang tua kita semua, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, yang sekarang mendapat gelar baru Ketua AI dan ibunya Indung AI. Ketua AI itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, sifatnya bijak, mengayomi, melindungi. Yang kedua, kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun, memiliki biaya yang cukup sehingga bisa dipinjemi. Tepuk tangan. Karena politik tidak hanya cukup popularitas, elektabilitas. Kalau tidak punya isi tas, saksi periksa lumayan. Tepuk tangan buat Pak Haji dan Bu Hajinya yang mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk kebesaran Partai Gerindra di Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati segenap keluarga besar Partai Gerindra, pengurus ranting, anak ranting, pengurus DPD, ketua DPD dan seluruh jajarannya, para anggota DPRD Kabupaten Sumedang, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, bendahara umum DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, dan tak lupa sahabat saya Kang Doni. Di sini tidak boleh ada kalimat Mas Fajar, kali ini Sunda, Sumedang, Kang Fajar. Kang Fajar. Jadi kita ada identity yang harus kita perjuangkan agar orang di sini. Sebenarnya saya sudah berkontribusi banyak buat Pak Doni. Sudah memenangkan Pak Doni sebelum pendaftaran. Dengan cara apa? Dengan cara Kang Erwan diajak jadi calon wakil gubernur. Sesungguhnya saya sudah menyumbang miliaran rupiah pada Kang Doni. Dengan Kang Erwan jadi calon wakil gubernur, maka saingan yang memiliki isi tasnya tidak ada. Pak Doni pasti bisa memilah
86% bukan survei abal-abal. Daripada ikut yang sedikit, yang 13%, ya ikut sama 86. Biar nanti saya gubernurnya tidak merasa malu ketemu dengan saya. Gerindra jangan hanya dipinjam partainya, tetapi harus berkomitmen dengan keluarga besar partai. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena nanti 5 tahun ke depan Partai Gerindra yang akan menang di Sumedang. Ini perlu kita tegaskan bersama. Karena apa? Karena politik itu adalah kebersamaan, kekerabatan, persaudaraan, keyakinan, dan ideologi. Pak Prabowo mengusung ideologi nasionalisme dan kebangsaan secara sempurna. Tidak ada partai yang mengheningkan ciptanya, ditampilkan spirit kepahlawanan. Pahlawan yang berani mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya, bahkan kehormatannya demi kehormatan negara. Dan tidak ada politis apa yang mesti kita lakukan. Kalau Pak Prabowo mengusung nilai-nilai spirit nasionalisme sebagai spirit kebangsaan dan perjuangan Partai Gerindra, kalau tadi Ketua AIN mengatakan Kang Deddy surveinya sekian, hari ini surveinya 75,7%, survei tertinggi di antara calon gubernur di seluruh Indonesia. Tapi saya katakan, Pak Ketua, saya tidak ada arti survei itu, dan saya tidak akan pernah mendapat kesempatan menjadi calon gubernur, tidak akan mendapat raihan dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Jawa Barat, dan insya Allah sampai 27 November kalau saya tidak bersama Bapak Prabowo Subianto. Justru Pak Prabowo lah yang berikan ruang dan kesempatan pada saya untuk mengembangkan pikiran dan gagasan saya di tengah-tengah rangkaian kontroversi yang panjang. Saya teringat betul ketika debat di pemilihan gubernur 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya diusung menjadi calon gubernur. Saya dipeluk dengan erat oleh Pak Prabowo, dan tangan saya dipegang sangat lama. Kenapa itu terjadi? Kalau saya berkata jujur pada Pak Haji, saya dulu pernah di fit and proper test untuk menjaga, dan Allah lagi mengantarkan saya dulu bertapa di tempat lain. Pada akhirnya, tanpa diduga dan tanpa direncanakan, saya diminta untuk bertemu pada hari Rabu hampir 2 tahun yang lalu untuk membicarakan masa depan Jawa Barat dan masa depan Indonesia. Dari situlah rangkaian keberpihakan. Dan Purwakarta, di tempat saya memimpin jadi bupati, Pak Prabowo selalu meraih 80% raihannya. Dari mana kita memulai Jawa Barat pembangunan ini? Saya mengusung ideologi kesundaan sebagai ideologi politik saya, karena saya adalah politik yang tinggal di Jawa Barat. Saya tidak mungkin mengusung ideologi lain. Kenapa? Karena kalau ingin membangun sebuah wilayah, maka wilayah itu harus didekatkan pada identitas diri. Karena negeri ini adalah negeri kesatuan. Karena negeri ini negeri kesatuan dibangun dalam Sumpah Pemuda. Dalam Sumpah Pemuda ditegaskan komitmen berbangsa, berbahasa, bertanah air oleh siapa? Oleh Yong Celebes, oleh Yong Sunda, Yong Betawi, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan seluruh Yong Jawa berkomitmen. Maka Indonesia itu disusun dalam rangkaian peristiwa kebudayaan, di mana Jawa memiliki identitas Jawa, Sunda memiliki identitas Sunda, Sumatera memiliki identitas Sumatera. Di situ ada letakkan kerangka berpikir kenegaraan oleh leluhur Sunda dengan kalimat ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain tepak sejen igel. Apa itu artinya? Sebuah piranti kebangsaan akan dimulai dari piranti kebudayaan. Piranti kebudayaan melahirkan bahasa, piranti kebudayaan melahirkan pakaian, piranti kebudayaan melahirkan makanan, piranti kebudayaan. Sumedang terkenal bukan oleh industri, oleh tahu.
harus Sumedang. Itu yang membangun identiti Sumedang. Dua, hiji tahu, dua jawab identiti. Bedanya adalah orang Barat Amerika merumuskan identiti di branding, di packaging, kemudian digerakkan menjadi ekonomi, kemudian dibangun sebuah fanatisme. Kalau makan McD adalah kemajuan, kalau makan Kentucky adalah kemajuan, kalau mengaku cowboy adalah kemajuan. Pertanyaannya adalah, kita justru terbalik, merasa hina ketika makan tahu, merasa hina ketika makan uji serbu. Kantor-kantornya tidak berubah, tempat-tempat dagangnya begitu-begitu juga, kemudian ruang pembakarannya gitu-gitu juga, karena negara tidak mengintervensi, negara tidak menghadirkan konsultan. Tahun 8 tahun yang lalu Purwakarta tidak memiliki identitas apapun. Saya mencoba menghadirkan sate Marangi sebagai identiti. Saya jujur aja, saya panggil konsultan yang mendampingi Indomie, yang buat Indomie selera aku, namanya Mas Subiakto. 4,5 miliar saya bayar pakai dana pribadi. Untuk apa? Membranding sate Marangi agar Purwakarta waktu itu punya identitas. Jadi kalau waktu itu di Purwakarta dibikin jurang apa, dibikin gapura Indung Rahayu, dibuat patung menong yang kemarin dimusrik-musrikan, itu sesungguhnya saya ingin membangun branding. Inilah kader daerah kami, inilah identitas kami. Ini penting. Kalau ditanya, pertama saya jadi bupati, kemana saya berburu? Saya datang ke alun-alun Sunda. Saya belajar tentang sejarah Sunda. Saya tahu tentang Sumedang, pusar budaya Sunda. Kenapa? Karena kerajaan terakhir yang masih dari seorang panglima, dari seorang senopati Jaya Perkasa, dia tinggalkan kehancuran Pakuan Pajajaran, dia bangun di sini. Dan saya memiliki keyakinan bahwa Jawa Barat akan mengalami hidup subur makmur, gemah ripah repeh rapi dengan cara saya. Identitas itu menghadapi banyak serangan, terutama dibenturkan dengan persoalan agama. Dan saya katakan secara substansial, sesungguhnya Islam itu identik dengan kesundaan. Rawayan jati atau manusia sejati dalam perspektif Sunda adalah manusia sempurna yang memiliki sifat cager, bager, benar, pintar, sing. Dalam perspektif kenabian, sidik, patona, amanah. Amanah. Betul. Atau sidik, amanah, tabir. Perspektif. Identiti manusia Sunda itu apa? Dulung kan utuh, ngalang kan susah, nanter kan sieun, nyaangan kan poek. Itu manusia Sunda. Jadi manusia Siliwang itu manusia apa? Silih asa, silih asu, silih asih, silih pikanyaan, itulah papat kalimat tunggal. Dan itu bukan ideologi politik dadakan yang muncul 5 tahun sekali sebagai tren kesudahan, bukan. Tapi itu perilaku hidup. Maka kalau orang beragama, kalau orang bersilih asa, bersilih asih, kalau orang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hatinya la ilaha illallah, maka politiknya tidak boleh ada kedengkian di hatinya. Betul. Maka politiknya tidak boleh kotor. Maka politiknya tidak boleh hasud. Maka politiknya harus politik bersih, politik yang la ilaha illallah. Agar apa? Agar Islam dipahami sebagai rahmat. Sunda menuju arah kesundaan. Orang takut terhadap apa? Elektoral. Takut tidak dipilih, takut terdegradasi, takut. Dan saya hanya ingin menyampaikan pesan pada siapapun, jangan pernah malu, merasa, mengembangkan, masuk dalam cara berpikir Sunda. Kenapa? Karena kita minum airnya, air di tanah Sunda. Karena kita kakinya berpijak di tanah Sunda. Karena kita minum, menghirup udaranya, udara Sunda. Dalam perspektif kepemimpinan Sunda adalah manusia yang sudah rawayan jati, taluhur sirungan, tahandap akal.
Luhur siluman artinya dia memiliki intelektual yang cukup, memiliki nilai-nilai akademis yang memadai, otaknya bisa menjangkau langit maya dalam dunia internet seperti hari ini, dalam komunikasi politik, dapur-dapur, mereka punya akar di lingkungan masyarakat, maka kami kita harus menginjak ke bumi, tahanam akar. Dan saya mencoba menghadirkan politik itu dalam setiap hari, bukan politik yang pencitraan, tiba-tiba saya jadi joget, bukan. Tapi saya hidup. Kalau ditanya, Kang ini kahara ke Sumedang, karena radio YouTube. Kenapa kamari aing tang urang Sumedang? Karena itu menanggung. Betul. Di Dharma Raja. Sudah berapa orang yang saya obati di Sumedang tidak pernah cerita pada siapapun. Kenapa? Karena itulah prinsip Siliwangi. Dia datang, dia hadir pada tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesusahan. 7 tahun yang lalu pada saat ada bayi kembar, badannya menyatu, kemudian dioperasi di Hasan Sadikin dengan biaya 600 juta rupiah, dan itu orang Sumedang. Boleh saya cerita? Nah, prinsip ini yang harus dilakukan oleh kita. Kenapa? Kebaikan kita bukan untuk elektoral, kebaikan kita bukan untuk dipilih, Pak. Kebaikan kita adalah tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas yang diwariskan oleh Kanjeng Nabi, tugas-tugas yang diamanatkan oleh leluhur Sunda, di mana leluhur Sunda lebih memilih menyingkir ke sisi gawir daripada rongkah pasea di alun-alun. Untuk itu saya melihat Kang Doni bukan perspektif politik keterpilihan 27 November, tapi kebanggaan saya terhadap masyarakat Jawa Barat hari ini. Lahirlah kesadaran kolektif, merasa orang Jawa Barat punya martabat dan punya harga diri. Merasa Jawa Barat kalau dihinakan budayanya marah, kalau dihinakan wayangnya marah, kalau dihinakan pemimpinnya marah. Dan sepanjang saya berpolitik, saya baru menemukan hari ini di mana orang Jawa Barat yang mengerti akar-akar Sunda. Dan ini tersebar bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indramayu, bukan hanya di Kota Depok. Kota Depok survei saya hari 61%, Kota Bekasi 67%, di basis orang yang meragukan, dibantu oleh Pak Ketua DPD yang sangat baik ini. Di Tasik sudah mencapai 76%, hampir 80%. Orang ragu waktu itu. Kenapa? Saya tahu betul karakteristik orang Jawa Barat. Kenapa? Orang Jawa Barat itu harus dimulai kudu dimimitian, sabab sifatna tuh turut muling kumanu ramena. Tetapi lamun geus dimimitian urang Sunda Mataram geureum. Keser udang lah, geus udang keser empesna. Prinsip kesetiaan ini selaras dengan prinsip-prinsip militer, prinsip tentara, prinsip Kopassus. Paham? Saya belajar bergaul dengan teman-teman Kopassus. Kalau masuk hutan menang mandi, menang nyikat gigi. Kenapa? Agar bersatu dengan alamnya, agar bersatu dengan bau tanahnya, dengan bau pohonnya, bau airnya, sehingga tidak bisa dideteksi oleh musuh. Anjing pelacak tidak bisa mengejarnya. Saya tahu itu. Jadi orang Sunda lamun hayang papat kalimat tunggal, insan kamil, manusia yang sempurna, manusia Indonesia yang sejati, maka dia harus bersenyawa dengan seluruh 4 unsur itu. Cintai tanahnya, cintai airnya, cintai udaranya, selamatkan gunungnya, selamatkan mata airnya, selamatkan areal pesawahannya, bangun industri yang berbasis ekosistem dan lingkungan. Ini cara membangun kemajuan masyarakat kita. Dan inilah cara nasionalis yang diajarkan oleh Pak Prabowo. Anda tahu nggak di mana Pak? Tanah Sunda bernama Pakuan Pajajaran Bogor. Dan di Bogor itulah tempat bersemayam para raja Nusantara. Pak SBY 2 periode tinggalnya di Cikeas. Kemudian Pak Jokowi 2 periode karena istananya kebanyakan menggunakan istana Bogor. Sekarang Pak Prabowo bukan hanya menggunakan istana, bertapanya di Hambalang sehingga jadi presiden dengan kesabaran yang dimiliki. Jadi kita punya tempat yang sangat spiritual. Bagaimana ke depannya? Ya jaga.
Saya sampaikan ke Pak Doni, ke depan jangan takut yang penghasil mata air tidak punya duit. Jangan takut yang punya hutan tidak punya duit. Jangan takut yang lereng-lereng gunung yang tidak punya duit. Karena gubernur akan mengatur perayaan pajak di daerah industri, akan uangnya sebagian akan digunakan untuk kemakmuran orang gunung agar melindungi hutan-hutannya. Kenapa? Tidak akan ada kawasan industri di Bekasi kalau tidak ada gunung wayang. Tidak akan ada hamparan sawah di Pamanukan, di Indramayu, di Cirebon kalau tidak ada Jati Gede. Untuk itu kalau ingin makmur hulunya segera dijaga. Kalau ingin menjaga kesehatan manusia, yang dijaga adalah saraf otaknya, hulunya, bukan kakinya, hulunya dulu. Ini dulu. Kalau ingin hidup sehat, jaga dulu hatinya. Ulah buka penyakit sirik batur surveinya naik yang muriang, terus ngerahkan buat belajar. Bukan itu. Untuk itu saya minta semuanya, insya Allah di bawah kepemimpinan Ketua AI Jawa Barat akan Bapak. Kalau dulu di Jawa Barat mengaku, kalau ada wakil pun lepas, insya Allah saya yakin betul kita nanti punya 10 kepala daerah minimal 11 yang dibunuh. Dan ini adalah capaian prestasi awal Partai Gerindra. Dan saya yakin Pak Doni akan bersama-sama kita semua. Dari Padang Hiu Kanu Allah, gini-gini Hiu Kanu Allah. Satu juta. Inilah komitmen kita. Jadi saya bersama orang tua saya sendiri, insya Allah akan menjaga kebesaran Partai Gerindra. Dan saya akan menjaga marwah masyarakat Jawa Barat. Saya tidak mau lagi ke depan masyarakat Jawa Barat ada yang dipenjara tanpa salah seperti kasus di Cirebon. Kasus Pina. Di setiap kecamatan saya akan simpan para pengacara dan saya buka kantor-kantor pengacara gratis hidup ulang. Di setiap desa nanti ada ambulan-ambulan yang didampingi oleh sopir yang sudah dibayar. Ada perawatnya, ada rumah sakit yang berkelas dan berintegritas. Tadi pagi saya sudah rumuskan sebuah kebijakan baru. Ke depan harus ada 10.000 engineer baru yang lahir dari ITB, dari UI, dari Unpad, dari berbagai perguruan tinggi. Dan rencana saya adalah anak-anak pandai di Jawa Barat akan dibiayai oleh provinsi. Kemudian dia tinggal di mes tentara. Paginya dia kuliah, sorenya dia pulang ke mes tentara. Untuk apa? Dia memiliki otak yang cerdas, tetapi memiliki perilaku yang nasionalisme seperti Pak Prabowo. Jawa Barat butuh langkah yang nyata, butuh belajar yang tepat, sehingga di tangan saya tidak ada kompromi terhadap penyimpangan anggaran. Di tangan anggaran dari rakyat harus kembali pada rakyat untuk kemakmuran rakyat. Inilah dan selanjutnya saya ingin jadi gubernur di Jawa Barat, bukan hanya gubernur yang tinggal di kota Bandung, sehingga berkantornya 1 minggu di Gedung Sate, 1 minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Purwakarta ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Bogor ex-presidenan, 1 minggu kantor gubernur wilayah Garut ex-presidenan. Kemudian inilah bagian dari komitmen saya. Dan pada waktu itu jangan aneh kalau nanti ada gubernur ada di dapur orang-orang miskin, ada gubernur ada di kantor kepala desa pagi-pagi, saya tidak akan protokoler. Saya ingin mewarisi spiritnya Prabu Siliwangi yang mencintai rakyatnya sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Apalagi saya tidak ada beban dalam hidup saya, sebab pamajikan itu boga. Wow. Inilah komitmen. Saya memiliki spirit yang kuat dan Pak Doni sudah berhasil membangun Kabupaten Sumedang. Pak Doni tugasnya tinggal 1 pasang baliho yang gede di billboard yang gede di Sumedang. Kalau Pak Doni berkomitmen bersama-sama Deddy Mulyadi. Satu dulu.
di cirian ku aing lima tahun. Setuju? Oke, Partai Gerindra koalisi oposisi juga ku aing. Setuju? Oposisi di Sumedang. Ya, itulah komitmen kita. Ya, kita komitmen karena Gerindra sangat berkomitmen pada Pak Doni. Berapa pemilih Gerindra amplop ke Pak Doni. Tinggal Pak Doni saya seetik lu amplop ke Gerindra. Setuju? Kalau survei saya 88 berarti nanti can rombongan Pak Doni asup. Jadi nanti kalau pemilih Pak Doni masuk ke saya 90. Jadi lamun Denny Mulyadi ke 80, Pak Doni can 100% ke saya. Inilah komitmen kita dan kita siap memenangkan, tetapi prinsip satu, pemenang sombong. Karena apa yang saya raih adalah kepercayaan dari Pak Prabowo dan kepercayaan dari rakyat Jawa. Tanpa dirimu, aku mah apa tuh? Nah, begitu tuh, mulai Mulyadi pidato bingung ini kayak. Bingung. Jadi itu saya sampaikan, siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap menangkan Doni Pajar? Siap. Siap menangkan Dede Erwan? Siap. Walaupun saya tahu Pak Erwan tidak harmonis dengan Pak Doni. Tapi kan harus ada rombongan Pak Uno milih, rombongan Pak Doni milih, kan harus. Itu saja, memang kurang Sunda mah eta kalau ini ngomong sapana ngadeg sacerek kuna ngomong nanti terus terang. Nanti kayak kuring kawakilan pisan ibu kolot ya ngomong letak-letak resep kan. Lamun can tarik hareos kabeh, jadi mah belum ditarik di bapaknya. Kita doakan Bapak Haji Amir dan istrinya semakin maju usahanya. Dan sebagai orang Jawa Barat, saya sangat bangga orang Jawa Barat punya pengusaha yang sukses di bidang transportasi. Kalau Pak Haji Amir mah bisnis sukses, keluarga sukses, politik sukses, kurang mah sukses na politik unggul. Can sukses dengan dilungin budak. Ngomong mapi bila kemarin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gerindra. Gerindra. Gerindra, Doni Pajar, Doni Pajar, Doni Pajar. Kalau saya bilang Prabowo 2 periode, jangan ngomong presiden lagi, Gus presiden ini mah. Prabowo, 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 Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Denny Erwan, Denny Erwan, Denny Erwan. Jampe harupat, gerak gedor, gerak umpat, gerak pilih nomor 4 jadi gubernur Jawa Barat.
Pak, tadi soal ajakan ke Pak Doni Pak untuk berkomitmen Pak, gimana Pak? Pak Doni. Ibu punten. Ibu tahan lah,